Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mr. Akhyar Alvarez. Tentunya di channel YouTube yang semoga bermanfaat ini. Baik, pada kesempatan hari ini, in this opportunity, I would like to share you some informations about UTBK. Ya, UTBK khususnya pelajaran bahasa Inggrisnya, ya, dari segi bahasa Inggrisnya. Untuk UTBK tahun ini, tahun 2020 itu, soal bahasa Inggris memang tidak sebanyak di SBM sebelumnya, ya. Kalau di SBM sebelumnya itu bisa 15 soal untuk bahasa Inggris. Nah, kalau untuk UTBK tahun ini itu sekitar 8 sampai 10 soal, ya. Jadi hanya ada 2 teks yang panjang di UTBK, tapi masing-masing teks itu terdiri dari 4 sampai 5 pertanyaan. Nah, itu dari UTBK sendiri. Nah, untuk yang UTBK bahasa Inggris masuk ke kategori penalaran umum, ya. Penalaran umum itu untuk yang bahasa Inggris itu contohnya adalah beberapa teks yang sangat update sekali, yang sangat up to date sekali, ya, sangat up to date. Judul-judul teksnya itu sangat up to date, ya. Bapak akan berikan contoh tentang seperti apa sih tipe-tipe pertanyaan, ya, type of questions, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam UTBK khususnya soal bahasa Inggris itu sudah pasti namanya reading comprehension, ya. Jadi pemahaman bacaan atau teks, ya, pemahaman bacaan atau teks, reading comprehension. Tentu bagi kalian pelajar SMA namanya reading comprehension teks itu sudah biasa, ya, sudah sering kalian mengerjakan soal-soal yang sifatnya reading comprehension. Tetapi apakah sama pertanyaannya? Apakah sama jenis-jenis pertanyaan di masa kalian SMA dengan materials in senior high school with the UTBK or SBMPTN sessions? The answer is automatically different at all. Ya, jelas berbeda. Nah, lalu perbedaannya apa? Satu, ketika kita memahami reading comprehension, yang terngiang dalam pikiran kita adalah pasti soal tersebut berbicara tentang topik atau main idea, ya. Main idea. Soal-soal seperti ini, topik or main idea itu jenis pertanyaannya atau bentuk soalnya, bentuk pertanyaannya itu tidak serta-merta seperti ini. What is the topic of the text, ya? What is the topic of the text? Kemudian what does the text tells about, ya? Maka pertanyaan-pertanyaan yang simpel seperti ini bisa jadi tidak muncul dalam UTBK. What is the topic of the text? Ini umumnya seperti ini, ya. Atau juga yang kedua misalkan what does the text tells about. Nah, ini kan kalau seperti ini kan pertanyaan-pertanyaan SMA, ya, pertanyaan-pertanyaan SMA. Makanya yang sering-sering keluar pastinya sudah pasti jenis pertanyaannya berbeda, tidak seperti ini, ya. Pertanyaannya tidak seperti ini. Bisa juga seperti ini yang ketika di UTBK, what is the subject of the passage? Subject of the passage itu adalah maksudnya topik, ya, maksudnya topik. Maksudnya adalah kira-kira teks itu atau bacaan tersebut ngomongin apa sih gitu. Atau bisa juga seperti ini bentuk pertanyaannya, what is the writer primarily concerned with. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu sering muncul dalam UTBK, ya, soal-soal UTBK maupun SBM maupun SIMAK UI dan soal-soal mandiri dari kampus-kampus lainnya, ya. Itu kalau dia menanyakan topik atau main idea, ya. Kemudian ada juga bentuk soalnya itu seperti ini. Kalau yang versi panjangnya, which
are the following sentences that is suitable with the text atau with the passage ya, with the passage. Ini kalau dia pertanyaan-pertanyaan UTBK seperti ini. Jadi kalau dalam bahasa Inggris reading comprehensions itu sudah pasti muncul jenis-jenis pertanyaan yang menanyakan topik, main idea dan lain-lain. Nah, di video yang akan datang kita akan belajar bagaimana cara menentukan topik or main idea dari sebuah teks panjang itu ya. Kemudian pertanyaan itu meminta main idea atau topik, maka kita akan belajar. Nah, kemudian untuk yang pemahaman bacaan atau teks, tipe-tipe pertanyaannya selain topik adalah biasanya dia menanyakan tentang synonym, ya, synonym of the certain word. Nah, padanan kata ya kan? Padanan kata. Kalau dalam bahasa Inggris kan soal-soal SMA seringnya gini. The underlined word has a suitable with. Nah, atau juga closest meaning. Closest meaning ya, maksudnya itu mana kata yang maknanya hampir sama atau mendekati sama terhadap kata yang ditujukan itu atau underline itu ya, atau yang underline itu. Nah, itu kalau dia synonym of the certain word, padanan kata. Atau juga dia menanyakan tentang details information details ya. Biasanya dalam sebuah teks panjang itu namanya details information tuh kamu harus meneliti sekali, harus menganalisa sekali teks mana kira-kira informasi yang detail itu. Tentunya tidak serta-merta kamu harus membaca teks panjang seperti itu ya. Tidak serta-merta kamu harus membaca teks panjang seperti itu, tapi ada caranya. Nah, caranya seperti apa nanti di video selanjutnya akan kita bahas. Bagaimana cara menyiasati atau mengerjakan soal bahasa Inggris di UTBK. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menyiasati soal-soal bahasa Inggris UTBK seperti itu ya. Selain details information, ada juga mungkin kalau memang masih ada itu reference. Reference itu adalah the word bla 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 refers to. Itu ternyata masih ditemukan soal-soal UTBK, tapi tentunya tidak semudah yang SMA ya, tidak semudah yang SMA ya, tetapi jauh ke reference-nya, lebih ke frase. Kalimat ini maksudnya apa? Refers to. Nah, frase ini maksudnya apa? Itu maksudnya adalah reference ya. Jadi bukan lagi the word they, the word he, the word she refers to. Nah, itu terlalu mudah, itu versi SMA. Nah, jadi reference, details information, synonym of the certain word, kemudian topic or main idea itu adalah yang sering muncul dalam soal-soal UTBK atau SBM. Dan yang selanjutnya itu yang kadang muncul juga itu biasanya menanyakan tentang conclusion ya, conclusion ya. Apa sih conclusion? Kesimpulan. What can be inferred from the passage ya. Ya, apa yang bisa kita ambil dari itu tersebut, dari teks tersebut ya, dari teks tersebut apa yang bisa kita pelajari sih gitu. Jadi masing-masing teks ini tentunya ada skala kesulitannya masing-masing, ya. Oke, selanjutnya setelah kita selanjutkan, setelah ini yang terbaru di soal-soal UTBK sekarang ini, di yang poin nomor 6 itu dia ada bentuk soal yang menanyakan tentang
relationship between paragraph. Nah, ini agak susah sebenarnya soal seperti ini. Hubungan antara paragraf 1 dan paragraf 2. Relationship between paragraph, both paragraph. Bisa 2, bisa 3 ya. Antara 2 paragraf. It can be paragraph 1 and paragraph 3. Itu menanyakan tentang what are the similarities between paragraph 1 and paragraph 2, maybe from the contents. What is the contents talks about? Apa sih isinya? Oh, ternyata isinya hampir sama. Kamu harus relate those paragraphs so it become make sense ya. So it makes sense. Nyambung akhirnya, it become coherent. Akhirnya nyambung gitu. Jadi itu adalah salah satu tipe-tipe pertanyaan dalam type of questions in UTBK ya, in UTBK. Type of questions in UTBK yang terkadang muncul dalam UTBK atau SBMPTN ya. Itu bisa kalian pelajari nanti setelah ini. Baik. Coba Bapak punya beberapa contoh dari mana tadi ya? Oh ya ini. Perhatikan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari soal UTBK. Perhatikan, di sini ada mana ini? Nah, mulai dari teks 1. Nah, dia dimulai dari nomor berapa ini? Nomor 13, nomor 13 ya. Nah, di sini contoh Berlin. Nah, ini kan news item kan, Berlin Reuters. No more Coca-Cola or Budweiser, no Marlboro, no American whiskey, or even American Express cards. A growing number of restaurants in Germany are taking everything American off their menus to protest the war in Iraq. Nah, ini teks berita nih, news item nih, ya. Ini news item. Diperhatikan ini. Nah, bahwa di Jerman tidak ada lagi produk dari Amerika untuk sementara dijual di sana, untuk sementara ditutup dulu. Karena apa? Sebagai bentuk protes terhadap perang Irak. Nah, terhadap perang Irak. Ya, makanya ini no more Coca-Cola dan lain-lain ini, a growing number of restaurants in Germany, beberapa restoran di Jerman itu untuk sementara tidak menjual produk-produk Amerika dulu sebagai imbas dari bentuk protes warga Jerman terhadap perang di Irak. Although the protests are mainly symbolic, waiters in dozens of bars and restaurants in Hamburg, Berlin, Munich, Bonn, and other German cities are telling patrons, sorry, Coca-Cola is not available anymore due to the current political situation. Ya, jadi di beberapa kota besar di Jerman itu sementara tidak menjual Coca-Cola dan produk-produk dari Amerika itu. Nah, itu kan salah satu teks ya, jenis teks, lihat teksnya panjang seperti ini ya. Kemudian ada teks B juga di sini. This economic advantage in turn is used to sponsor terror and killing in Islamic countries such as Afghanistan and Iraq. When product boycott was carried out by consumers in the Middle East and some in the European countries. Nah, teks A dan teks B itu hampir sama. Ini ngomongin sebenarnya tentang politik sih. Ini ngomongin tentang politik ya, ujung-ujungnya politik. Perhatikan. Ya. Di sini ada nomor 13. Both passage are similar in terms of. Nah, soal seperti ini ya, soal seperti ini tadi kan Bapak sudah jelaskan di awal ya bahwa ada jenis teks soal yang menanyakan hubungan dua teks itu atau hubungan paragraf sebut sama. Tapi di sini menanyakan hubungan teks ya. Both passage are similar in terms of. Nah, nanti kamu dalam meneliti soal-soal seperti ini itu harus dibaca baik-baik. Ini analisa tingkat tinggi, higher order thinking skills. Hot skills should be used to answer this question. Ya, di sini nanyain similar, di sini nanyain different. Nah, ada menanyakan persamaan, ada menanyakan perbedaan gitu. Jadi inilah jenis-jenis soal UTBK. Jenis-jenis soal UTBK yang harus kalian persiapkan jauh-jauh hari agar kalian mendapatkan PTN yang diinginkan gitu ya. Kemudian untuk nomor 15 nanti kita akan jawab pertanyaan ini
Ya, kini Bapak hanya introduction dulu tentang jenis-jenis soal UTBK atau SBM yang bahasa Inggris ya, karena khusus bahasa Inggris. Nah, kemudian nomor 15, from the second passage, it can be inferred that the topic discussed before the text be is. Nah, it can be inferred itu kesimpulan, tetapi kok nanyain topik? Nah, ternyata ujungnya apa? Oh, topik yang didiskusikan sebelum teks B adalah tentang apa? Ya kan? Kemudian kembali ke nomor 16 di sini, the most suitable word to list change the word nation. Nah, boycotts appear to be part of nation worldwide movement. Nah, kata yang bold type ini menanyakan closest meaning-nya atau synonymnya, seperti yang tadi Bapak jelaskan di awal ya, ternyata bentuk soal-soal synonym, the closest meaning of the certain words itu masih ada yang muncul di UTBK. Ya, ini hanya contoh, nanti di video selanjutnya Bapak akan berikan bagaimana cara menyikapi soal-soal UTBK ya, soal-soal UTBK khususnya yang bahasa Inggris. Nah, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.